Pasti pengen lah bisa kayak Ricis yang dia aja bisa satu hari itu bisa 3 konten lo tayang. Jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya. Sebelum gue ngerasain megang gold button itu, pas gue megang gold button itu kayak satu pencapaian gue, satu lagi ke checklist gitu. Alhamdulillah gue bisa mencapai salah satu mimpi gue. Nah, gimana tuh? Pasti kan untuk mencapai itu kan nggak hal yang mudah dong, bagaimana proses itu? Pasti, proses gue bikin YouTube udah lama, udah setahun lebih. 2019 gue bikin YouTube tuh 2019, sempet vakum juga karena waktu itu belum dimonetize. Akhirnya dimonetize setelah beberapa video, gue dimonetize kan. Akhirnya nyampe jam tayang dan sebagainya gue dimonetize, tapi gue nggak terima yang pin itu loh. Jadi kayak gue nggak bakalan bisa narik essence-nya. Jadi waktu dari sana tuh kayak kayak capek gitu, karena kan sebenarnya passion awal gue itu bukan di YouTube. YouTube itu adalah untuk gue dulu sampingan, iseng-iseng doang, iseng-iseng berhadiah kalau dulu buat gue ya. Terus kayak tapi semakin waktu itu habis, alhamdulillah yang waktu gue lumayan lagi viral karena video klip itu. Dari situ juga banyak yang undang-undang gue buat podcast bareng. Nah di situ juga gue memutuskan untuk bikin YouTube lagi bareng tuh sama teman-teman gue. Sama gue, Adi, Bilar tuh bertiga dari awal. Kita pas banget waktu itu, alhamdulillah gue lagi lumayan naik, Bilar lagi naik banget, si Adi pun lagi ini. Jadi ya udah kita bikin bertiga. Ide pertama lu bikin podcast bertiga tuh dari siapa sih? Atau Bukan, karena emang kita bertiga dan gue sama Bilar sama Adi tuh udah sahabatan lama. Jadi ya kayak ya udah kita bikin bareng-bareng aja. Kita bahas tentang pertemanan kita bahas tentang masa lalu kita, cerita hidup kita. Karena kan kalau misal sendiri sama ada temen beda pasti. Ada temen tuh ada lebih yang bisa tanya jawab, bisa saling cerita, saling sharing tuh sih. Karena kan kita sebenarnya harus mulai dengan orang yang terdekat dulu. Kalau menurut gua itu udah, maksud gua gini, ketika lu bikin konten itu satu tim bertiga itu apa memang beda-beda? Beda-beda. Bilar punya channel sendiri, Adi punya channel sendiri, gua punya channel sendiri, dan kita bertiga mulainya bareng. Nah, untuk konten lu sendiri nih, Riz, lebih mengarah kemana, Riz? Gua nggak tahu sih, random. Konten gua random, nggak ada mengarah mana, lebih ke bisa dibilang games iya, kehidupan sehari-hari iya, olahraga ada juga, basket ada juga, apalagi ya, banyak sih, vlog harian hari-hari kayak gitu juga ada. Berarti daily aja gitu? Tergantung gue pengennya apa. Nggak terlalu mematokkan karena kan sebenarnya gue bukan konten kreator. Gue seniman yang memerankan satu karakter, beda. Nah, gimana, Riz, menurut lu dari peran lu di depan kamera saat lu berkonten dengan dunia film? Pasti beda. Apa perbedaannya? Kalau misal gue di film atau di sinetron, gue memerankan satu karakter. It mean itu bukan gue, tapi itu adalah si karakter tersebut. Tapi kalau misal di YouTube, ya itu real gue dan itu kehidupan gue. Karena kan sebenarnya kalau misal di YouTube, kalau lihat deh sekarang podcast sekarang tuh pasti membahas tentang gimana cara pandangan hidup rata-rata. Tuh. Dalam konten lu sendiri, lu ada nggak nih bentuk support dari Ricis? Nah, banyak banget pasti, dari Ricis, dari Bilar, dari sempet collab juga sama yang lain. Banyak banget sebenarnya. Nah, ya. Ricis ini kan bisa dikategorikan orang nomor 2 besar secara YouTuber ya. Nah, ada nggak acuan untuk dalam Ricis ini? Acuan seperti kayak Ricis juga. Kalau pasti pengen lah bisa kayak Ricis yang dia aja bisa satu hari itu bisa 3 konten lo tayang. Tapi emang ya dia kan emang YouTuber, dia emang konten kreator, beda sama aku. Karena aku punya kesibukan lain, aku syuting setiap hari. Untuk bikin konten aja tuh kadang susah. Paling bikin di lokasi. Untuk memaintain konten-konten yang udah aku buat selama ini tuh kayak pas udah jalan stripping kayak gini, terus ada program juga, harus bagi-bagi waktunya, harus benar-benar juga. Kadang juga sempet keteteran sih, tapi ya aku pasti bakal berusaha juga gitu loh, nggak biar, karena kan untuk memaintain sesuatu itu yang susah. Sebenarnya mencapai itu lebih gampang daripada memaintain. Itu sih. Nah, Hatis ini kan udah mulai banyak nih fansnya nih. Nah,
pasti kan juga ada dong requestan dari fans lu. Gimana nyikapin fans lu ketika nge-DM ataupun nge-komentar dalam channel lu? Bagus dong, ada masukan buat gua. Ya kadang konten kreator tuh bingung loh bikin konten apa lagi nih gitu. Tapi kan dengan adanya dari dukungan mereka, dari mereka bilang, "Bang, konten ini dong, di sini Bang, konten ini kalau sama ini dong, kalau sama itu dong." Itu kan jadi jadi list untuk kita juga gitu. Ya semoga aja nanti suatu saat bisa dikabulin permintaan dari mereka. Karena nggak jauh-jauh ya emang mereka yang nonton gitu loh. Terus gimana Riz, ketika lu collab sama Ricis gitu? Apanya gimana? Untuk dalam konten, membuat konten. Secara kan Ricis kan juga, ya mungkin bisa lu cara tahu lah kan udah banyak banget kan. Dia banyak ngasih ilmu ke gua sih untuk YouTube, banyak banget. Dia juga selalu mensupport gua dalam hal apapun. Ya alhamdulillah gua senang banget juga. Gua bersyukur juga. Nah sekarang lu kan udah coba untuk kayak bermain dalam konten ya, kayak di YouTube gitu kan. Untuk keseharian lu sendiri nih, kira-kira lu bentar-bentar bikin konten atau bagaimana? Enggak sih, enggak yang terlalu bikin konten enggak. Tapi lebih nyetok sih kayak, ya kalau misalnya hari ini bisa konten, bikin 3-4 untuk 1 minggu gitu. Karena kalau misal setiap hari, gua nggak sanggup sih. Gua nggak sanggup. Kalau Ricis tuh setiap hari dia bikin konten soalnya. Dia emang setiap hari. Pernah dapat challenge dari Ricis yang sekiranya, aduh ini kayak agak sulit nih untuk bikin konten nih, bikin challenge gitu? Nggak pernah sih kalau misalnya challenge. Nggak pernah. Tapi ya dia pengennya gue konten tiap hari, tapi gue nggak bisa. Gue nggak bisa. Jadi full disupport sama Ricis sendiri ya? Ya dia alhamdulillah disupport gue banget. Cuman dikasih tahu juga nggak sih kayak masukan-masukan atau trik-triknya dalam, maksudnya kan subscriber dia banyak nih, kalau YouTube sebagai YouTuber dia udah senior, sering ngasih maksudnya tipsnya gini nih, harusnya gini nih, kayak diajarin gitu. Ada kok, pastilah. Pasti ada lah kalau itu. Selain itu apa yang udah lo dapat dalam dunia YouTube? Dalam dunia YouTube, alhamdulillah mendapatkan viewers. Pasti lah. Mendapatkan viewers, mendapatkan banyak ilmu juga sih sebenarnya. Gue lebih kreatif dalam membuat konten. Justru gue disuruh berpikir untuk kreatif. Karena kalau misalnya nggak kreatif, gak ada yang mau nonton. Dari bikin challenge, bikin games, bikin pertanyaan-pertanyaan, itu kan harus kreatif. Kalau nggak bisa dong. Itu sih lebih membuat gue berpikir lagi aja. Berarti dan ini ada dunia baru juga ini untuk gue nih. Berarti lu sendiri yang mikirin konten ya, lu nggak punya penulis ataupun tim kreatif gitu? Kadang kita sharing, gue punya tim ya, tapi sharing gitu. Gue pengen gini-gini nih, oh iya gini-gini bang, oke gini-gini ya gitu. Untuk menentukan judul dan lain-lain kan juga gue harus kreatif juga. Nah, kalau misalkan Riz dikasih pilihan mau meneruskan sebagai YouTuber atau ke dalam dunia acting tuh. Apa? Gue acting. Karena emang gue hidup dari sini. Gue berawal dari acting. YouTube itu untuk gue belum mungkin jiwa gue belum terlalu kesana kali. Kalau ditanya jiwa gue tetap acting. Even sama nyanyi pun gue bakal pilih acting. Karena emang gue lahir dari dunia acting. Terakhir, bentuk support untuk fans artis sendiri. Apanya nih bentuk tanggapannya? Tanggapannya alhamdulillah banget, disupport terus sama Arcis, sama fans yang lain juga, sama fan Alvaris. Gue bahagia banget punya satu fanbase yang benar-benar mensupport gue. Setiap update apapun tuh mereka tetap update banget gitu. Itu susah banget loh nyari fans yang kayak gitu. Gue bersyukur banget, alhamdulillah. Terima kasih untuk kalian semua. Jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya.